Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di segmen video kali ini, kami akan membagikan ke kalian semua cara mudah membedakan jenis kelamin jantan dan betina dari ikan mas koki Bali. Nah, sebelum lanjut ke video utama, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya pecinta ikan mas koki Bali. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Tunggu apa lagi? Yuk langsung saja simak video kali ini tentang cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina dari ikan mas koki Bali. Nah teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, Koki in Bali. Hari ini sesuai requestan salah satu subscriber kita tentang bagaimana cara membedakan ikan jantan dan betina di Koki Bali khususnya. Kita akan buatkan spesial video dari requestan kalian. Nah, kebetulan juga kita sekarang lagi ada di farm Koki in Bali yang kita sebut Koki Raja Farm. Di sini kita berusaha buat untuk breeding ikan koki Bali, biar kedepannya koki Bali semakin banyak yang meminati. Stay tune terus di channel kita Koki in Bali. Teman-teman, di depan kita sekarang adalah contoh beberapa ikan-ikan yang berjenis kelamin jantan. Jadi perbedaan jantan yang betina koki Bali itu adalah yang termudah kita bisa lihat dari sirip dayung. Sirip dayung itu adalah sirip pertama yang terletak di belakang insang. Jadi yang digunakan oleh ikan bergerak. Jadi sirip dayung itu akan memiliki totol-totol putih yang terlihat jelas jika di malam hari kita senter dengan menggunakan senter. Nah, jadi ikan yang tanpa sirip dayung totol-totol kebanyakan itu adalah pastinya adalah ikan betina, dan yang bertotol adalah pejantan. Ketika kita mampu membedakan pejantan dan betina, kita tinggal jadikan satu aja ikannya dan ditempatkan media, dia akan memijah pada saatnya, terus pada waktu yang tepat. Matangnya gonat atau sel telur pada betina. Dari sirip dayung yang totol, kita banyak juga teman-teman yang melihat atau memprediksi ikan itu pejantan dan betina dari postur tubuh. Jadi postur tubuh pejantan kebanyakan memiliki postur body yang agak panjang, tapi tidak jauh dari kemungkinan juga karena ikan di sini memiliki body yang bulat. Pejantan di sini pun hampir mirip ketika dia belum terlihat birahi. Nah, ini tips dari saya sendiri. Jadi ketika kita ingin memacu atau melihat perbedaan ikan muda, jantan dan betina, kita bisa berikan jentik atau encu yang biasa sering dibilang oleh teman-teman. Nah, 5 menit setelah pemberian encu, jika ikan itu jantan, dia akan terlihat jelas totolnya, atau bisa diraba dengan tangan. Di letak ada tulang muda yang ada di sirip dayung itu, kita pegang akan terasa kasar. Kalau saya sering menyebutnya seperti ekor pari dia, teman-teman. Jadi agak kasar dia. Kalau betinanya bakal halus. Nah, ketika kita berikan pakan yang bernutrisi tinggi yang memacu memacu dia untuk birahi, makanya total itu akan lebih jelas suaranya. Itu teknik saya sih sendiri yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi ikan jantan biasanya akan memiliki sirip dayung yang lebih panjang atau agak runcing biasanya di ujung. Kalau si betina
ada gak tumpul kalau ikan di sini. Tapi ikan-ikan yang lain juga kebanyakan dia akar panjang sirip dayungnya. Yang paling mudah ya tinggal disentuh aja teman-teman, atau dilihat seperti di kamera. Nah teman-teman, di depan kita adalah contoh betina yang ada di sini. Jadi ini ikan betina akan terlihat dari sirip dayung yang agak bulat, tidak lebih runcing, tidak runcing seperti ikan jantan pada umumnya. Dari segi yang lain sebetulnya bisa dilihat dari dubur, tapi karena kendala peraturan dari YouTube kita tidak bisa menyentuh ikan. Jadi biasanya ikan betina akan lebih dominan ke perut yang lebih membesar, ada yang ke bawah atau ke samping teman-teman. Jadi tidak semata-mata ikan itu ketika memiliki telur, seri telur yang sudah siap atau bisa disebut gonad, tidak ke samping. Ada yang ikan di sini juga ada beberapa ikan itu terlihat dari atas dia tidak besar, tapi ketika kita angkat perut bawahnya yang lebih menonjol. Jadi ini adalah contoh betina. Ketika kita beli ikan, dia sudah tidak ada totol putih pada sirip dayungnya, ya kita sudah pastikan itu ikan betina, dengan syarat ikan itu di atas dari umur 6-8 bulan ke atas. Di bawah itu kita belum bisa memastikan jenis kelamin ikan koki. Dan cara yang paling simpel menurut saya adalah ketika kita menyatukan ikan jantan dan betina, kita satukan pada satu media atau tempat, kita berikan pakan high pro, semisal pakan hidup, Daphnia magna atau jentik. Nah, si pejantan itu akan mengalami birahi. Ketika dia mengalami birahi, dia akan belajar mengejar si betina. Jadi ikan yang dikejar itu pastinya betina, yang mengejar adalah jantan. Itu cara yang paling mudah teman-teman. Sebenarnya mudah sekali. Bagi teman-teman yang ada di Bali bisa langsung main ke Mabes atau di farm kita. Kita akan berbagi atau kita akan perlihatkan langsung bagaimana perbedaan jantan dan betina. Nah, ini ikan pemberian dari Ngurah Wiraguna Penyobekan yang kita gunakan, yang akan kita gunakan sebagai indukan betina. Nah, di sebelah kita ini juga ikan betina milik dari Gus Bob. Kebetulan ikannya memang agak cacat di sisik karena habis proses perkawinan yang agak ekstrim teman-teman. Nah, ini ikan lagi bawa telur, kira-kira lagi 4-5 hari akan kita pijah. Ya, ini ikan biasanya anakannya short body. Ini ikan short body, pencetak ikan short body. Nah, di sebelah kita juga betina muda yang baru berumur 8-9 bulan. Jadi ikan ini berwarna dasar merah tembaga. Dan sekarang lagi proses tumbuhnya mata teman-teman. Nah, agak pemalu ikannya teman-teman, karena proses habis kawin kayak ini lagi birahi kan teman-teman. Jadi airnya agak putek, keputihan, ditandai dengan busa-busa halus di atas. Jadi ikan ini bisa tumbuh mata duluan atau ekor duluan. Jadi teman-teman, kuncinya pemelihara ikan koki Bali, kuncinya sabar, karena pertumbuhan dari ekor dan mata ikan ini tidak bisa berbarengan. Ada yang ke body dulu, ada yang ke mata, dan ada ke ekor. Jadi umur di 2 tahun mereka akan menjadi sempurna. Ya, di sebelah kita juga teman-teman. Nah, ini betina muda yang sudah pernah mijah. Saya pun kaget ikan kecil ini sudah mijah. Nah, karena ketidaktahuan saya, ikan ini siap kawin karena
perkiraan ikan masih kecil teman-teman, jadi kita jadikan satu jantan betina. Saya pun nggak tahu waktu itu jantan betinanya. Setelah ikan kejar-kejaran, saya masukkan media yang lor pertama selamat. Ini ikan dari Mada Sudaka, luar biasa teman-teman ya, tetap dengan sedikit lecet-lecet habis kawin. Jadi satu tips buat saya, untuk teman-teman dari saya, jadi ketika ikan kalian akan gunakan sebagai kontes, jangan, kalau bisa jangan dipijah, karena proses pemijahan ikan koki sangat ekstrim. Kadang-kadang juga ikan itu mengalami kematian ketika ikan itu lambat kita angkat, apalagi menggunakan pejantan muda dengan power yang tinggi. Nah teman-teman, ini semua adalah ikan-ikan betina yang saya sengaja taruh satu ikan satu wadah. Fungsinya adalah untuk membuat atau kita bisa memantau ikan itu lebih teliti, dimana ikan itu sudah siap dipijah atau belum. Jadi itu teknik saya. Jadi pejantan kita jadikan satu dalam satu tempat, tidak masalah, tapi betinanya ya saya buat satu-satu. Jadi satu ikan satu, lebih gampang kita memantau dari gerak-gerik, dari gelembung atau kotornya air. Kita lebih tahu detail ikan itu siap kawin atau kurang fit atau gimana, kita lebih bisa pantau. Teman-teman, saksiin terus channel kita Koki in Bali. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan channel Koki in Bali. Support terus channel ini agar bisa menjadi lebih bermanfaat dan memberikan ide-ide inspiratif untuk ikan-ikan koki Bali. Nah teman-teman yang ada di Bali khususnya bisa main ke farm kita. Di sini kita akan berbagi bagaimana cara pemeliharaan, pakan, cara breeding, dan kita juga ada di sini kolam kutir. Jadi wilayah Gianyar, sekitar Gianyar, Bangli atau Kelungkung yang kesusahan kutir bisa ke sini. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Salam Koki in Bali.